Rosalina Wulandari atau yang akrab disapa Wulan adalah aktivis kekerasan seksual yang sudah bergerak sejak tahun 2011. Ia beserta kedua rekannya bersama membangun Lentera Sintas Indonesia, sebuah komunitas yang membantu mengedukasi, mengadvokasi, dan memberikan pendampingan kepada para penyintas kekerasan seksual. Ibu dari 2 orang anak tersebut sehari-hari bekerja sebagai dosen di salah satu universitas swasta, sambil kerap memberikan bimbingan serta pendampingan bagi para penyintas kekerasan seksual. Tidak hanya aktif dalam pendampingan dan konseling di Lentera Sintas Indonesia, sejak tahun 2020 lalu, Wulan juga aktif membantu kader-kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dengan memberikan konseling dan membentuk rumah aman bagi para penyintas kekerasan seksual, khususnya di RW 8 Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita berusaha untuk sebulan sekali lah ya melakukan pengenalan konsep, kemudian pendidikan konseling dasar, juga pelatihan untuk petugas hotline. Nah, kemarin kita juga bicara dengan sejumlah kader-kader RW yang ada di Kelurahan Petukangan Selatan ini tentang konsep ruang aman yang bisa mereka replikasi di tempat mereka masing-masing. Melalui komunitas Lentera Sintas Indonesia, Wulan dan tim juga kerap berkeliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi seputar pendidikan seks dan mengampanyekan tagar Tanya Dulu Dong. Nah, dalam roadshow yang kita lakukan di tahun 2016 ke 78 sekolah SMP dan SMA dan SMK di Jakarta, kita menggunakan hashtag Tanya Dulu Dong untuk ngobrol sama adik-adik remaja ini ya. Masuk nanti usia yang lebih lanjut, kita bisa bicara juga tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran, bahkan sampai kekerasan dalam pernikahan. Jadi kalau bicara pendidikan seks, bisa masuk di berbagai usia, bisa masuk dari berbagai pihak. Menurut Wulan, kekerasan seksual dapat dicegah dengan memberikan edukasi seputar pendidikan seks kepada anak sedini mungkin. Misalnya, dimulai dari toilet training. Wulan juga mengatakan bahwa ia selalu mengajarkan konsen atau memberikan persetujuan kepada anaknya, baik saat ingin melakukan atau menerima sesuatu. Wulan juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa itu sentuhan baik dan tidak baik. Menurut Wulan, hal ini penting karena meski kedua anaknya adalah laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima perlakuan kekerasan seksual, serta mencegah tindakan ataupun keinginan melakukan kekerasan seksual pada lawan jenisnya. Yang sering saya sampaikan kepada anak-anak saya adalah, yang pertama, tidak boleh ada yang menyentuh kalian di area, terutama di area-area yang tertutup oleh pakaian dalam. Karena kebetulan mereka berdua adalah anak laki-laki, berarti area pakaian dalam di bawah saja. Kalau anak perempuan berarti area pakaian dalam di bawah dan di atas. Namun begitu, saya bilang meskipun sentuhan itu dilakukan di area yang aman, misalnya di bahu, tapi kamu merasa remasannya bikin kamu nggak nyaman, kamu harus lapor atau boleh bilang enggak, dan kemudian kalau tetap dilakukan juga silahkan tolong lapor kepada orang tua. Jadi yang satu kami ajarkan adalah mereka harus bisa mendeteksi bahaya. Misalnya tiba-tiba di suatu tempat mereka disamperin oleh orang asing dan mereka bilang itu ditunggu sama ayah sama bunda di sana. Kami memberlakukan sistem password. Jadi password itu hanya diketahui oleh kami berempat. Dan saya selalu bilang kalau di tempat misalnya sedang pergi di tempat umum, kemudian terpisah, langkah pertama adalah harus selalu menghafal nomor handphone kami di luar kepala. Langkah kedua adalah datangi pos security terdekat. Langkah ketiga, kalau ada orang memaksa dan kalian benar-benar tidak nyaman dan kalian berada di tempat keramaian, teriak sekencang-kencangnya. Wulan berharap dengan mengubah pola pikir seputar pendidikan seks dan pentingnya edukasi pada anak-anak sedini mungkin dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual di masa depan. Presentia, Angga Fridaison, Dai TV.